lagi Bapak Ibu di sesi siang ini. Mudah-mudahan udah seger ya. Tadi kita udah dansa-dansi ala timur ya. Nah, untuk sesi selanjutnya kita beranjak dari tadi SMAL versi 1.0, 2.0 ya. Jadi dari SMAL rutin imunisasi kemudian ke COVID. Sekarang kita beranjak ke SMAL untuk logistik imunisasi, logistik ya untuk obat. Nah sebelum kita ke panelis, kembali kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu yang akan menjadi penanggap, nanti kami akan sampaikan pertanyaan dan pemaparan yang berikutnya kita awali dengan pemaparan dari program malaria yang sudah terlaksana duluan kebetulan. Karena permintaan dari program malaria. Selain dari hasil assessment, nanti Mas Erwan juga akan menyampaikan implementasi yang sudah ada selama ini sehingga kita bisa mendengarkan dari implementasi yang cukup singkat ini apa saja sih yang sudah diperoleh, informasi apa saja yang sudah diperoleh yang bisa didapatkan dari program malaria melalui SMAL. Silahkan Pak Erwan. Pak Erwan ini salah satu tim lapangan kami di Papua dan Papua Barat. Baik, terima kasih Bu Vidya yang telah memberikan ruang dan waktunya untuk memaparkan terkait perkembangan ataupun situasi untuk SMAIL malaria. Izin Bapak Ibu, saya boleh berdiri, izin Bu Vid. Ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Vid. Bapak Ibu semua, hormat saya dari Erwan Hermana untuk program SMAIL pendamping wilayah Papua dan Maluku. Bapak Ibu semua, sekarang kita akan mencoba melihat seperti apa sebenarnya implementasi yang sudah dilakukan SMAIL malaria di Provinsi Papua dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi NTT. Nah, kami mencoba menyampaikan situasi logistik manajemen malaria sebelum dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan, gitu ya. Pada saat itu, yang pertama kami menemukan adanya penyebutan nama material, obat dan logistik yang tidak sama. Di beberapa vaskes kami temukan pada saat kami assessment penyebutan obat malaria itu biasanya disebut OAM. Obat anti malaria. Padahal OAM itu kita kriteriakan beberapa obat ya, seperti ada DHP, ada Primaquine, ada Doxycycline. Nah, untuk penyamaan obat ini di dalam sistem kita akan samakan nama obatnya berdasarkan KFA. Jadi secara nasional semua penyebutan nama material obat dan logistik malaria akan sama dan seragam. Kemudian yang kedua adalah di dalam perencanaan pun kami temukan baik dari tingkat puskesmas sampai dinas kesehatan tidak seragam. Ada yang menyebutkan perencanaan itu dari jumlah stok kemudian dikombinasikan dengan jumlah kasus. Dan ada juga yang membuat perencanaan itu dari jumlah kasus saja. Nah, tentunya SMAIL ini adalah salah satu sistem yang bisa kita tarik datanya untuk pemakaian konsumsi obat ataupun logistik malaria. Kemudian nanti akan diintegrasikan ke dalam SISMAL yang nantinya akan mencatat jumlah kasus. Dari kedua sistem ini kita dapat menarik perencanaan yang tentunya sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang ketiga adalah belum ada formula untuk menentukan min-max-nya. Ya. Kita temukan di beberapa paskes ada juga yang menyebutkan hanya nilai maksimumnya itu adalah nilai optimum. Nah, ketika kita terapkan di SMAIL, kita nanti dapat mengetahui ambang batas rendah dan ambang batas atasnya untuk pemakaian obat tersebut. Sehingga kita akan dapat mengontrol dalam konsumsi obat dan logistik malaria. Baik, selanjutnya Bapak Ibu,
Di dalam pencatatan logistik malaria, di beberapa paskes belum dilengkapi nomor batch dan kadaluarsa. Kami juga menemukan di kartu stok ataupun buku stok tidak adanya tercantum nomor batch atau lupa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Tentunya di Smile kita tidak bingung-bingung lagi terhadap hal tersebut. Ketika kita menerima kiriman obat, kemudian mengeluarkan obat tersebut, secara otomatis di Smile sudah ada nomor batch dan tanggal kadaluarsanya. Jadi nanti pengguna Smile tidak usah repot-repot lagi menulisnya, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah sulit melakukan monitoring ketersediaan stok dan tidak semua paskes melakukan pelaporan untuk obat dan logistik malaria. Nah, ini dapat terjawab di dalam pencatatan aplikasi Smile Malaria, Bapak Ibu. Secara real time, kita dapat mengetahui stok yang terdapat dari tingkat puskesmas, dinas kesehatan, bahkan pusat. Kita dapat mengetahuinya dan juga kita dapat memonitoringnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah belum ada pemantauan jumlah dan status yang rusak ataupun berfungsi atau tidaknya untuk aset seperti mikroskop. Tentunya Bapak Ibu, ini menjadi hal yang sangat penting karena alat tersebut merupakan salah satu penegakan diagnostik di dalam malaria. Ketika kita tidak tahu bahwa puskesmas sudah punya mikroskop atau belum, atau bahkan punya mikroskop tapi statusnya seperti apa, baik rusak ataupun hanya standby, itu dapat termonitoring di dalam aplikasi Smile. Jadi ke-6 tantangan ini tentunya kita bisa jawab dalam menjalankan aplikasi Smile yang sudah kita lakukan pelatihan dan sosialisasinya di 11 kabupaten kota di Provinsi Papua dan pilot di 1 kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi NTT. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kami latih, ya. Yang sebelah kanan adalah di Provinsi Papua, di 12 kabupaten kota. Kemudian jumlah puskesmasnya antara Papua dan Sumba Barat Daya yaitu sebanyak 207 puskesmas yang sudah dilatih. Kemudian rumah sakitnya 13 rumah sakit. Kalau di Provinsi NTT yaitu di Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk rumah sakitnya pada saat itu belum dilatih. Baik. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita mencoba memaparkan yang sudah dilatih itu seperti apa keaktifannya, ya. Di fase 1 yaitu di beberapa kabupaten kita dapat lihat dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus rata-rata keaktifannya 100%. Jadi entitas yang sudah dilatih dapat mencatat baik penerimaan sampai dengan pengeluaran obat dan logistik malaria itu di aplikasi Smile, ya. Jadi mereka 100% memanfaatkan aplikasi tersebut. Kemudian di fase 2 yang sudah dilatih yaitu di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mimika dan Asmat, kita bisa lihat rata-ratanya sudah mencapai 80%, tetapi di Kabupaten Merauke kurang 80% berdasarkan informasinya karena di sana kasus malarianya sudah rendah, jadi pemakaian ataupun pengeluaran obat malaria pun tentunya sudah sedikit. Baik, nah ini adalah kalau di di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari bulan Mei sampai bulan Agustus, kita lihat yang bulan Agustus sudah mencapai 80% entitas mencatat pengeluaran obat dan logistik malaria di aplikasi Smile.
Kemudian Bapak Ibu semua, selain kita dapat memonitoring keaktifan, kita juga ternyata dapat mengetahui berapa logistik ataupun konsumsi yang sudah dipakai di beberapa wilayah tersebut. Ya, logistik malaria tertinggi di Provinsi Papua kita dapat lihat yaitu DHP Frimal, ya. DHP Frimal, kemudian Primaquine, dan yang ketiganya RDT. Kalau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kabupaten Sumba Barat Daya, sama juga DHP Frimal sebesar 5.000 lebih tablet yang sudah dikonsumsinya. Oke. Ini adalah data konsumsi logistik malaria tertinggi. Kita dapat melihatnya di aplikasi Smile. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu semua, tentunya kita akan melanjutkan perjuangan-perjuangan tadi, yaitu dengan melakukan pelatihan di 18 kabupaten kota di Papua, ya, sisanya. Dan sekitar 228 puskesmas pada bulan Oktober sampai November. Dengan harapan 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua dapat terpantau endemis tertingginya. Oke. Nah, kemudian yang kedua tentunya di Provinsi NTT baru 1 kabupaten kota. Nah, kami pembiayaan dari GF hanya tercover untuk Provinsi Papua, tetapi ketika Provinsi NTT mengadakan sosialisasi atau pelatihan, kami siap menjadi narasumber ataupun fasilitatornya, gitu ya. Itu menjadi PR besar untuk kita semua, tentunya untuk Provinsi NTT dan barangkali dari kementerian juga. Yang ketiga adalah ada integrasi antara Smile dan Sismile yang di awal kita sudah sebutkan. Ini masih dalam proses, mudah-mudahan akan segera terselesaikan. Dan yang terakhir, tentunya kami terus melakukan dukungan teknis dalam implementasi Smile Logistik Malaria. Itu yang dapat kami sampaikan. Daun pandan, buah selasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Erwan. Untuk selanjutnya, paparan selanjutnya kita akan mulai dengan Pak Slamet. Pak Slamet ini salah satu peserta joint assessment untuk logistik TB HIV yang baru-baru ini dilaksanakan di Kota Jogja. Silakan Pak Slamet. Baik, terima kasih Mbak Vidya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini mungkin pertama pengakuan dosa dulu ya. Saya sebenarnya itu orang program, lama di program, baru kali ini bergabung di Smile ngurusi logistik. Jadi dulu tuh kalau program Mbak Fit, itu rasanya tuh logistik mah gampang gitu. Jadi kami itu seringnya cuma ngomel aja nih. Apalagi kalau ARV itu, ini saya reunian sama Mbak Helen ini dulu di HIV, nggak pernah mikir ya. Pokoknya kita ngomel aja nih kalau ARV nggak ada. Dan ternyata setelah kayaknya dikutuk gitu ya. Ngurus Ismail tuh melihat betapa rumitnya pencatatan selama ini dan memang sangat rumit gitu ya, sehingga kami di Jogja ini langsung aja nih saya temuannya itu stock out, walaupun program ini sudah berumur lebih dari 30 tahun masih saja terjadi gitu ya. Salah satunya memang ini saya izin aja nih karena saya cepat, salah satunya karena memang aplikasi-aplikasi yang ada itu fokusnya ada di pemanfaatannya, di pemakaiannya, tidak secara spesifik berfokus kepada logistik. Sehingga ketika kami pertama di asesmen itu di Jogja 2 minggu yang lalu, kami bertemu dengan 40 aplikasi yang harus diinput oleh suatu puskesmas. Ya, di mana ternyata aplikasi-aplikasi yang ada, ini sebagai contoh ya, ini aplikasi namanya Simbara, ini buatan lokal dari pemerintah kota Yogyakarta untuk mencatat barang dan aset. Ya, ini di inputnya juga ada terkait logistik itu sebulan sekali.
Lalu ini Simpus, ini yang dicatat real time pemakaiannya. Ini betul-betul real time. Ternyata alasannya kenapa? Karena aplikasi ini satu-satunya yang bisa menggantikan pencatatan manual, sehingga puskesmas itu mencatat dengan tertib untuk Simpus ini. Tapi untuk SITB itu kami melihat untuk pesanan TB-nya itu terinput terakhir itu di bulan Agustus tahun 2022. Tapi untuk pencatatan kasusnya itu update. Nah, sehingga kami melihat ini banyak aplikasi fokusnya ada pada pemakaian, tapi tidak di tidak di logistiknya. Sehingga mengakibatkan apa? Logistiknya itu dicatatnya itu tetap saja manual, walaupun menggunakan Excel dan kartu stok. Di Excel pun itu diinputnya sebulan sekali, sehingga ketika terjadi kekosongan ARV itu puskesmasnya bertukar tuh antar puskesmas. Karena kedekatan farmasinya, itu mereka melakukan tukar-tukeran begitu ya, dan itu tidak tercatat dengan baik itu. Dan kasus expired itu juga kami temukan untuk beberapa beberapa produk, beberapa material seperti isoniazid ini. Mohon maaf ya, saya belum hafal ini obat-obat TB ini. Lalu juga untuk HIV ini ada efaviren, ada lopi, ya gitulah, saya mohon maaf ini agak susah membacanya tapi ada obatnya. Sehingga harapan dari Mbak Sani ini, farmasi Puskesmas Gedung Tengen itu, jadi begini, dia bercerita bahwa satu obat itu harus diinput sampai 6 sampai 8 kali di tiap hari di sebuah aplikasi begitu. Nah, sehingga ini betul-betul merepotkan, sehingga memang harapan dari Mbak Sani ini ada satu aplikasi yang bisa terintegrasi sehingga cukup satu kali input di Simpusnya, atau kalau di DTO itu namanya apa itu, rekam medis ya mungkin ya, sehingga bisa sudah tercatat di semuanya, dan ini menjadi tantangan buat Smile untuk pengembangan ke depannya. Ya, jadi kesimpulan yang boleh kami sampaikan, pemantauan stok dan logistik TB HIV ini belum dilakukan real time di Jogota, Yogyakarta, bahkan masih dilakukan secara manual dan di-inputnya seringkali bulanan. Lalu yang kedua, aplikasi yang digunakan di puskesmas belum terintegrasi sehingga multiple input harus dilakukan untuk satu material obat atau BMHB. Ya. Nah, pencatatan yang terpisah-pisah ini mengakibatkan lintas program itu tidak bisa saling menggunakan. Seperti kita ketahui ada satu obat itu punya HIV dan punya TB. Itu tidak bisa digunakan silang karena pencatatannya lain gitu. Ya. Lalu penanganan material yang tidak dapat digunakan karena expired, rusak ya, atau diambil buat sampel oleh Badan POM ini belum tercatat dengan baik, sehingga nanti mengakibatkan jika proses audit ini akan sangat menyulitkan. Demikian temuannya. Untuk rencananya itu kami akan mengembangkan selama 3 bulan ke depan prototipe untuk Smile dan TB HIV. Ini tidak aplikasi baru, tetapi nanti akan menambah menu yang ada. Lalu setelah itu lanjut dengan uji coba dan pelatihan di bulan Oktober sampai November. Diharapkan logistik TB HIV ini sudah masuk di bulan Desember 2023. Dan yang paling menantang adalah proses integrasi dengan Simpus, ya. Dan Simpus, lalu si SITB dan SIHA, karena jika ingin integrasi ini bukan hanya Smile loh yang bekerja, tapi developernya Simpus, SIHA, SITB juga harus meluangkan waktunya, berbagi sumber daya untuk kita melakukan integrasi terhadap saling antar aplikasi ini. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet atas presentasinya. Jadi tadi kita dari malaria kemudian ke TB HIV, di mana ini merupakan komitmen ya untuk Penyanfar melakukan implementasi dari kebijakan satu pintu, sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya obat-obat itu bisa dicatat dalam satu aplikasi juga. Dan kemudian nanti kita akan lanjut dengan rabies, ini agak unik ya.
Mungkin Pak Emil juga bisa menyampaikan dengan cara yang unik juga. Silakan Pak Emil. Baik, terima kasih Bu Vidya untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, saya akan menyampaikan terkait dengan joint assessment rabies yang kami lakukan di Bali. Yang dilakukan tadi Pak Ida Bagus juga sudah sampaikan pada tanggal 30 September sampai 30 Agustus sampai 2 September 2023. 2 minggu yang lalu kami melakukan asesmen rabies di mana waktu kami jalan Bapak Ibu, itu kami jujur rada-rada khawatir gitu ya ketika ngelihat anjing gitu. Dan itu masih ke bawah sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu juga mungkin yang sekarang nanti jalan-jalan malam-malam gitu ya, nanti bisa tanya-tanya ke Dinkes Provinsi Bali terkait dengan situasi rabies terkini di Provinsi Bali gitu ya. Jangan sampai nanti kena rabies gitu ya, atau kegigit gitu ya. Karena Dinkes Provinsi Bali ini VAR-nya belum terpantau gitu ya. Jadi ketika nanti datang, VAR-nya gimana nih? Jadi harus nelpon dulu atau jadi susah gitu ya. Jadi daripada kita disuntik gitu ya, VAR atau SAR dan juga ketersediaan yang terbatas, jadi saya sarankan untuk mengecek situasi rabies ke Dinkes Provinsi Bali. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan terkait dengan latar belakang kenapa akhirnya joint assessment rabies ini dilakukan di Provinsi Bali seperti itu. Dan ini adalah penuturan yang disampaikan oleh Pak Ida Bagus dari Dinkes Provinsi Bali bahwa ketika peningkatan kasus VAR ini terjadi akibat kasus yang viral waktu itu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah terima di Buleleng, di mana kejadian video viral anak kecil sampai akhirnya meninggal, kemudian kasus tersebut akhirnya meningkatkan awareness masyarakat untuk datang ke Pasienkes, ke Rabies Center yang terdiri dari puskesmas dan rumah sakit untuk melakukan mendapatkan permintaan suntik VAR dan SAR. Meskipun informasi yang kami temukan, katanya ketika datang itu dia nggak kena gigit, biasanya kejilat atau apa, tapi dia khawatir karena takut rabies, akhirnya dia meminta untuk VAR dan SAR seperti itu. Sehingga peningkatan logistik VAR dan SAR ini menjadi meningkat. Ketika meningkat, kemudian ada tim audit yang melakukan audit di Rabies Center dan salah satu temuannya adalah sempat terjadi kekosongan ya di puskesmas tersebut dan disampaikanlah bahwa Dinkes Provinsi Bali itu lalai terhadap memantau terhadap ketersediaan stok VAR dan SAR yang ada di Provinsi Bali. Dan dari hal tersebut Dinkes Provinsi Bali merasa bahwa rasanya VAR ini butuh deh dimasukin dalam SMILE. Kenapa? Karena akibat kesuksesan SMILE di imunisasi bisa memantau stok sampai tingkat puskesmas. Jadi ini adalah hal yang menarik, hal yang dianggap sebagai sesuatu hal yang penting juga, VAR dan SAR ini bisa masuk dalam SMILE di imunisasi seperti itu. Nah ini adalah dokumen di mana temuan itu dilaporkan oleh Inspektorat dari Dinkes Provinsi Bali, kemudian ini adalah surat permintaan dari Dinkes Provinsi Bali untuk usulan VAR ke Ditjen P2PM. Nah, kami melakukan asesmen terdiri dari 17 orang interviewer, di mana tim itu terdiri dari tim zoonosis, kemudian terdiri dari tim Peyanfar, ada tim DTO juga, kami mengajak juga tim IHSP, ada juga dari Dinkes Provinsi Bali dan juga dari tim SMILE UNDP, di mana kami mengunjungi 3 kabupaten kota yaitu Kota Denpasar, Buleleng dan juga Karangasem. Dan setiap masing-masing kabupaten kota kami interview di 2 orang yaitu program dan juga farmasi, dan masing-masing kabupaten itu kami mengunjungi 2 puskesmas. Dengan hasil kunjungan kami itu bertanya, ada 57 set pertanyaan terkait dengan sistem logistik program rabies yang kami tanyakan di Vaskes. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, selain program rabies yang kami asesmen, kami juga diminta untuk melakukan asesmen terkait dengan antivenom dari teman-teman Timja Zoonosis. Nah, ini merupakan hasil asesmen logistik yang kami temukan ketika joint assessment di 2 minggu yang lalu, di mana kami mendapatkan bahwa logistik untuk program rabies itu terdiri dari 2, yaitu SAR dan VAR. SAR ini merupakan serum anti rabies dan kami menemukan 1 merek yaitu HyperRep, dan SAR ini hanya tersedia di Dinkes Provinsi Bali dan juga di Dinkes Kabupaten Kota.
Dan ketika puskesmas atau Rabuya Center ingin mendapatkan SAR tersebut, itu harus melakukan laporan ke Dinkes karena memang ketersediaannya terbatas. Dan SAR ini sengaja dibatasi karena apa? Karena memang untuk kasus gigitan yang beresiko tinggi, seperti itu. Dan kemudian kita juga menemukan vaksin anti rabies, yaitu 2 jenis, yaitu Verorab dan juga Rabivax. Dan VAR ini memang tersedia ya di semua level, baik di provinsi, kabupaten, kota, sampai puskesmas. Dan setelah kami kunjungi, kami menemukan beberapa hal yang kami temukan baik di Dinkes maupun di puskesmas. Yang pertama, pernah terjadi kekosongan VAR, yaitu Rabivax dan juga Verorab selama 2 hari ya di Dinkes Kabupaten Buleleng. Kenapa? Karena dari provinsi mengaku juga stoknya kosong. Kemudian terjadi juga kadaluarsa di tahun 2020 sama di Dinkes Kabupaten Buleleng, yaitu Verorab sebanyak 3.000 dosis. Karena kenapa? Karena memang di tahun sebelumnya itu kasusnya meningkat, tapi di tahun 2020 akhirnya kasusnya menurun sehingga ketersediaan vaksinnya itu lebih daripada estimasi tahun sebelumnya. Kemudian ini yang menarik, antara Rabivax dan Verorab ini adalah 2 material yang berbeda, di mana sebenarnya dalam satu set Rabivax dan Verorab ini terdiri dari ADS, pelarut, dan juga vaksinnya. Tapi untuk yang Verorab itu tergabung dalam satu set box yang sehingga kalau digunakan itu tidak akan terpisah. Tapi kalau Rabivax itu terpisah. Meskipun diinformasikan satu set, tapi dia terpisah antara pelarut dan juga ADS-nya. Nah, ini kami temukan di Puskesmas Buleleng 3 bahwa ternyata ada satu pelarut yang pecah ketika didistribusikan. Seperti itu ya, pecah, tapi vaksinnya masih bisa digunakan. Dan waktu itu laporannya adalah dari vaksinnya tersebut dibawa ke rumah sakit karena di rumah sakit itu memiliki pelarut, seperti itu. Nah, sedangkan untuk antivenomnya sendiri kami menemukan ada 4 jenis dan semuanya hanya tersedia di Dinkes Provinsi Bali. Karena memang penggunaannya sendiri itu berdasarkan dari laporan kabupaten kota dan puskesmas jika ingin ada kasus terkait dengan antivenom. Nah, Bapak Ibu, dari semua logistik yang kami temukan dari hasil asesmen yang kami kunjungi, ternyata penyimpanannya itu berada di suhu 2-8 derajat Celcius. Dan semua vaksinnya, semua logistiknya itu tersimpan di kulkas, sebagian besar tersimpan di kulkas yang sama dengan vaksin imunisasi rutin gitu ya, di kulkas yang sama. Namun kita menemukan di Dinkes Kabupaten Karangasem dan di Puskesmas Denpasar Selatan itu kulkasnya terpisah antara vaksin imunisasi dan juga rabies. Setelah dicek ternyata itu adalah hibah DAK dari Timja Zoonosis, seperti itu. Dan kami juga menemukan bahwa di Puskesmas Denpasar Timur dan di Puskesmas Karangasem 1 itu vaksin logistiknya terpisah dengan imunisasi rutin, tapi kami menemukan VAR-nya itu disimpan di showcase. Kalau di Denpasar Timur itu di kulkas showcase ya, kalau yang tempat minuman-minuman itu. Kemudian kalau di Puskesmas Karangasem itu di kulkas rumah tangga. Nah, dari semua kunjungan yang kami lakukan, bahwa kami belum menemukan sistem informasi yang mencatat terkait dengan logistik dan juga kasusnya. Semuanya masih tercatat secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini merupakan rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan. Pada periode September 2023 ini kami akan membuat prototipe Smile-nya. Ini prinsipnya mungkin akan menggunakan seperti prinsip imunisasi rutin karena melihat kesamaan ya jenis vaksin imunisasi rutin dan juga VAR. Kemudian di Oktober sampai November 2023 kami akan melakukan uji coba dan pelatihan Smile Rabies di seluruh puskesmas di Provinsi Bali. Kemudian Desember 2023 sampai Maret 2024 setelah pelatihan kami akan melakukan monitoring ya terkait dengan pencatatannya seperti apa dan kami tentu saja akan melihat insight-insight yang diinput oleh teman-teman di lapangan seperti apa. Kemudian mudah-mudahan di Maret 2024 kita bisa launching Smile Rabies dan berdasarkan dari hasil assessment yang kami lakukan, karena semuanya masih manual, mudah-mudahan di tahun 2024 kami juga bisa melakukan assessment terkait dengan sistem beneficiary atau pencatatan jumlah kasus. Mungkin kita bisa mulai di Bali seperti itu. Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada Bu Vidya.
Terima kasih Pak Emil. Kita beri aplaus dulu. Sebelum kita masuk ke penanggap, mungkin bisa disimpulkan sedikit saja bahwa perencanaan memang belum seragam ya formulanya di ketiga program ini, dan kemudian juga sistem informasinya, kalau yang malaria logistik sudah ada Smile, yang sekarang ini sedang berupaya untuk diintegrasikan dengan beneficiaries atau penerima manfaatnya, penerima obatnya. Kalau di TB HIV ternyata kepenuhan ya, yang untuk pencatatan pasiennya banyak sekali, namun logistiknya masih belum terurus. Ini sebenarnya untuk Penyanfar ada kesempatan untuk bisa membenahi program lebih fleksibel lagi karena belum ada pemain utamanya di sini. Dan kemudian untuk yang rabies malah keduanya belum ada, baik pencatatan untuk logistiknya maupun untuk beneficiariesnya. Kita akan lanjut ke penanggap. Kita ada 4 penanggap di sini dan mungkin saya akan menanyakan pertama kepada Direktorat Pengelolaan Farmasi, terutama untuk tim kerja pengendalian ketersediaan obat, Bapak Fauzan. Pak Fauzan, kalau kita lihat tadi tantangan yang dihadapi ya untuk pengelolaan obat itu memang cukup tinggi, karena kita lihat bahwa pengendalian atau kontrol itu belum sampai ke tingkat puskesmas ya. Nah ini kita baru lihat dari ATM ya. Bagaimana tanggapan dari Timja atau Penyanfar sendiri terhadap implementasi Smile Logistik yang sudah berjalan saat ini dibandingkan dengan yang belum berjalan ya? Mungkin malaria sudah berjalan, kemudian vaksin juga, dibandingkan yang selama ini belum berjalan sampai tingkat puskesmas. Silahkan Pak Fauzan. Ya, terima kasih Bu Vidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon izin memperkenalkan, saya Fauzan dari Direktorat Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian. Terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak Vidya selaku moderator, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan logistik khususnya pilot project yang sudah dicoba ke ATM, AIDS, TB dan malaria, beririsan tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri, Pak Erwan, Pak Slamet, dan Pak Emil. Untuk proses awal, kita dahulunya itu kita susah dalam hal pemantauan dan integrasi data. Itu latar belakangnya salah satunya adalah belum ada standarisasi data. Salah satunya itu yang menjadi kunci agar upaya untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi itu dapat berjalan dengan baik. Jadi sewaktu pas tahap awal itu memang tantangannya itu kita harus melakukan proses mapping, proses pemetaan terhadap item-item dan logistik apa saja yang dikelola seperti itu. Dan berhubung Direktorat Distribusi, Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Farmalkes juga bersama dengan DTO telah menyusun namanya Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan, dan itu yang akan kita gunakan ke depannya sebagai standarisasi unik untuk kode obat dan bahan medis habis pakai. Nah, implementasi itu yang mungkin kita butuh semacam sosialisasi atau pengenalan atau pemberian pemahaman terhadap standarisasi Kamus Farmalkes tersebut. Jadi dan juga seperti tadi Pak Emil juga kayaknya yang sempat Pak Emil atau Pak Erwan yang menyampaikan terkait dengan malaria, ada beberapa teman-teman kita di lapangan yang penamaan terhadap obatnya itu ternyata bervariasi. Nah seperti itu. Nah itu juga bakal jadi tantangan besar ke depannya kalau seandainya kita akan mengimplementasikan aplikasi ini dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi seperti itu. Kemudian di Direktorat Penyanfar bersama DTO juga tengah menyusun sistem dari hulu yang terintegrasi mulai dari pembelian atau pengadaan oleh tim PPK di PBJ maupun tim PPK di Penyanfar, dan nantinya di hilir harapannya dapat dibantu oleh Smile untuk pengendalian obat program, obat rujuk balik, dan juga obat untuk jaminan kesehatan nasional seperti itu Mbak Vidya.
Yang mungkin bisa kami sampaikan juga dengan adanya sistem informasi terintegrasi dan dukungan semua pihak yang terlibat, khususnya semua stakeholder yang ada pada kesempatan kali ini. Harapannya pengendalian ketersediaan obat secara nasional bakal berjalan lebih baik lagi, khususnya untuk obat program terlebih dahulu, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Mbak Fedia yang belum terrespon, izin. Ya, saya rasa sudah sangat baik Pak Fauzan, terima kasih atas tanggapannya. Mas Mbak Fedia, makasih. Kita ke penanggap yang kedua, yaitu Ibu Boni dari tim DTO. Ibu Boni ini adalah Kepala Tribe Farmasi dan Alat Kesehatan. Kita tahu ya Bu Boni bahwa kita tadi lihat bahwa di puskesmas itu banyak sekali sistem informasi yang sudah berjalan. Dan kemudian tantangannya nih kan DTO harus melakukan digitalisasi kesehatan logistik ya, untuk menjawab tantangan banyaknya sistem informasi ini, bagaimana konsep besar untuk digitalisasi di logistik, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa supaya kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan waktu yang juga tidak terlalu lama. Mungkin silahkan Bu Boni, dan ada paparannya teman-teman. Oke, makasih. Tadi saya ada sedikit presentasi. Nah ini sebenarnya singkat aja ya. Nah ini kan sebenarnya konsep kita nih Satu Sehat Logistik. Nah Satu Sehat Logistik ini sebenarnya bagian dari Satu Sehat Platform secara keseluruhan. Next. Nah ini kan kalau kita lihat nih monitoring ketersediaan obatnya dalam Satu Sehat Platform. Jadi kalau kita ngomong Satu Sehat Platform, kebanyakan yang biasanya sekarang disosialisasikan lebih ke pelayanannya. Ke pelayanannya itu istilahnya rekam medisnya. Tapi kan untuk mencapai supaya rekam medis itu dapat dilakukan dengan baik, ya kita harus ada supportnya gitu ya. Supportnya itu ya Satu Sehat Logistik ini. Jadi kalau misalkan mau melakukan vaksinasi, vaksinnya apa, kemudian mau memberikan obat malaria, TBC atau HIV, nah itu kan kita harus ada logistiknya semua ya, dan itu harus bisa ditelusurin dan perencanaannya dengan tepat gitu. Nah ini yang kita sebut dengan Satu Sehat Logistik, jadi menjadi bagian dari keseluruhan Satu Sehat Platform. Oke, next. Nah ini nggak bisa di present ya ininya, di mode presentation. Nah ini nih keseluruhan platform Satu Sehat terintegrasi. Tadi siang-siang ini Bu Vidya sudah menggambarkan konsep Satu Sehat Logistik. Nah itu konsep Satu Sehat Logistiknya. Satu Sehat Logistiknya itu kan oke, ya sorry. Nah ini kan kalau kita lihat nih sebelah kiri ini ada sistem, jadi sebelah kiri ini itu yang di kotak kiri itu ada 1, 2, 3 kotak gede, itu Satu Sehat Logistik. Sebelah kanan itu adalah Satu Sehat rekam medis yang pelayanan. Jadi kita lihat ini hubungannya satu antar lain adalah Satu Sehat Logistik itu panjang sebenarnya, mulai dari pengadaan, kemudian habis itu ada pengiriman dari produksi, manufacturing, kemudian distribusi yang kita kumpulkan di Satu Sehat Logistik. Nah, masuk itu nanti akan dikumpulkan di Satu Sehat Platform ya, DIN. Nah, itu yang di Kemkes ada DIN-nya. Itu nanti kemudian kita semua menggunakan standar Kamus Farmasi untuk produknya, Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan untuk produk-produknya. Kemudian untuk sarananya kita juga sedang mendevelop satu kode sarana ya untuk Satu Sehat Sarana. Nah ini Satu Sehat Sarana, kemudian Satu Sehat untuk yang kamus farmasinya. Ini nanti kemudian
pendistribusian ke daerah-daerah akan menggunakan sistem Smile yang saat ini memang sudah dilakukan di sistem Smile. Jadi kan tapi sistem Smile kan saat ini mulainya dari Dinkes ya. Ini yang kita sambungkan dari pusat supaya nanti otomatis nyambung, termasuk nanti masuk dari distributor. Supaya semuanya jika ada masalah dengan obat atau produk tertentu itu kita bisa melakukan penarikan dengan cepat gitu loh. Nah, ini yang nanti konsepnya seperti itu. Kemudian dari sistem Smile itu kan kalau teman-teman sekarang memang sudah menggunakan sistem Smile, nanti adanya di instalasi farmasi di Fasiankes ya. Jadi udah instalasi di puskesmas terakhir biasanya. Ini yang kita hubungkan dengan sistem-sistem di sistem pelayanan di masing-masing Faskes. Di mana sistem pelayanan tersebut itu nanti harus mengirimkan datanya untuk rekam medis, pelayanan yang terkoneksi sama Satu Sehat. Jadi relasinya seperti itu. Balik lagi, jadi obat yang digunakan, alat yang digunakan itu nanti untuk pelayanan kesehatan apa, di mana kita nanti bisa mendeteksikan bahwa orang itu sakit diabetes, dia mendapatkan obat apa aja, atau dia malaria pada tanggal berapa mendapatkan obat aja. Kemudian kalau misalkan sudah ditaruh batch numbernya, bisa langsung ditelusurin itu produksi kapan, dari mana, manufacturernya seperti itu. Nah ini yang konsep platform Satu Sehat Logistik. Next. Nah ini rancangan bisnisnya mungkin agak-agak sedikit ribet. Rancangan bisnisnya dari ada perencanaan, produk, pengadaan, pembelian, distribusi, dan pemakaian. Nah ini yang secara kompleksnya. Tapi kita lagi sedang berusaha untuk menyambungkan satu sama lain. Jadi konsepnya Satu Sehat Logistik ini bukan membuat sistem baru ya, tapi adalah menyatukan, mengintegrasikan sistem-sistem yang udah ada. Tapi kita dengan menggunakan standar yang tadinya jika memang sudah ada ya menggunakan standar yang ada. Jika belum ada kita membuat master datanya seperti itu. Oke, next. Nah ini adalah sistem yang kalau kita lihat nih integrasi Smile dengan sistem layanan di Fasiankes. Jadi ada digital inventory nasional yang tadi ada di pusat nantinya sedang di-develop. Ini termasuk nanti ada IFP, termasuk yang pengadaan, permintaan barang, kemudian pengiriman dari IFP, kemudian dikirim ke Smile. Nah Smile nanti yang akan terkonek dengan terintegrasi dengan si Smile, SIHA, SITB, ASIK, dan Simpus dan SIM-RS lainnya. Seperti itu. Next. Nah ini timeline-nya sih kita pengennya semua 2023 ini sudah bisa terpetakan ya, sudah bisa terintegrasikan, udah mulai pilot project lah, udah terhubung. Nanti 2024 lebih ke sosialisasi sama integrasi yang keseluruhannya gitu. Oke, terima kasih. Ya beri aplaus dulu buat Ibu Boni. Ya, tadi sangat jelas ya bahwa tahapannya ini sedang berlangsung, terutama di hulunya untuk membenahi hulunya, kemudian di hilirnya nanti akan terjadi integrasi dengan sistem-sistem pencatatan pasien yang ada di layanan. Mungkin selanjutnya kita bisa beranjak ke malaria. Nah ini tadi mungkin Bu Helen sudah menceritakan sedikit ya bagaimana pengalaman mengenai implementasi Smile yang sudah dilakukan. Nah mungkin sedikit saja Bu Helen, waktu itu kenapa sih Smile itu menjadi pilihan ya bagi program malaria untuk melakukan pencatatan logistiknya? Ya silakan. Ya, terima kasih Bu Vidya. Jadi kenapa akhirnya dari program merasa membutuhkan Smile saat itu saat kita melihat tadi ya keberhasilan dari program imunisasi. Nah kami langsung mengkontak UNDP saat itu meminta bisa nggak untuk program malaria secara logistiknya bisa masuk ke dalam Smile, terintegrasi dengan Smile. Langsung dijawab tidak terlalu lama dan kita sedang berproses. Nah kenapa waktu itu kami menghubungi UNDP dan kami menyatakan tertarik untuk bisa terlibat di dalam Smile. Jadi permasalahan stock out, lagi-lagi stock out itu jadi yang menimbulkan trauma terutama di tahun 2022 awal itu dari mungkin bulan Februari sampai dengan bulan Juni itu cukup lama
kita terkendala obat malaria. Mungkin di sini ada Bu Lucia Ang juga yang tahu gimana berjibakunya kami saat itu terkait dengan obat malaria yang kosong di daerah-daerah terutama di endemis tinggi yaitu di Papua. Lalu yang kedua, sistem informasi yang ada di malaria saat ini dengan Sismal sebetulnya itu sudah ada modul untuk logistik, tapi tidak ada yang mengisi gitu. Mungkin kenapa ya nggak ada yang ngisi gitu, padahal kita udah sediain ini tempatnya untuk stok setiap bulan lah paling nggak ada. Ternyata tidak banyak yang mengisi dan kami merasa oh ini mungkin ada sesuatu, kenapa nggak ngisi, mungkin karena tidak real time. Jadi percuma udah diisi, toh habis diisi nanti sore juga berkurang lagi stoknya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan selama ini tidak diisi lewat Sisma. Namun pada saat kita sudah mengimplementasikan Smile, ternyata tadi sudah disampaikan juga bahwa oleh Pak Wendra ya, Pak Erwan, sorry. Pak Erwan bahwa ternyata langsung bubur merah putih ya Pak ya. Jadi ternyata pengisiannya cukup bagus ya, 100%, 180%. Jadi ternyata mungkin salah satunya adalah bisa dilihat secara real time. Dan terkait dengan obat malaria sendiri merupakan obat-obatan yang saat ini masih impor statusnya. Bahkan RDT pun kami masih impor karena untuk obat malaria bahan aktifnya dari Cina dan itu hanya bisa beli di sana saat ini gitu. Walaupun TKDN sedang banyak juga yang kami sedang proses. Namun dengan adanya obat-obatan impor itu maka lead time-nya atau waktu tunggu dari setiap kami pembelian obat, nah mungkin nanti Bu Dini dan Bu Direktur dan tim Farmalkes yang juga tahu bagaimana kita stresnya menunggu pengiriman satu obat aja bisa mencapai waktu lebih dari 6 bulan, 7 bulan, apalagi waktu lockdown itu benar-benar tidak ada jalan keluar gitu untuk obat-obatan yang dari luar yang bisa masuk. Nah mungkin karena potensi-potensi obat yang dibeli impor itu sehingga kami juga agak deg-degan dengan stok yang ada sebetulnya di Indonesia itu seberapa banyak sih yang ada. Apakah ada di tempat-tempat yang memang nggak dipakai, tapi kita nggak bisa lihat. Bahkan untuk kita sudah minta ke Dinas Kesehatan, kadang-kadang ada yang merespon, ada juga yang tidak melaporkan stoknya saat itu. Jadi mungkin berdasarkan hal tersebutlah akhirnya kami merasa membutuhkan harus ada suatu sistem logistik yang bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Mungkin itu ya Bu Vidya. Terima kasih. Terima kasih Bu Helen. Jadi cukup jelas ya bahwa memang lead time yang sudah diperkirakan ternyata bisa meleset ya. Karena ternyata stoknya udah keburu habis jangan-jangan, dan waktu itu waktu diperkirakan perencanaannya itu bukan stok real time, mungkin udah 6 bulan yang lalu gitu ya. Ya, oke, terima kasih Bu Helen. Nanti kita beranjak ke testimoni nih dari Dinas Kesehatan Papua, terutama farmasinya. Ini kan baru terpapar dengan Smile. Nah itu gimana Bu, Lucia atau dari Pak Silas bisa memberikan dua-duanya ya, bisa memberikan testimoni kesannya terhadap Smile ini apa Pak? Gitu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Silas Mabui, kerja sehari-hari di program malaria dan baru dikasih tanggung jawab untuk pegang TB lagi. Dan diizin dilihat daripada testimoni Smile di Papua beranjak pada 2 bulan lalu ya. Ternyata sangat mempengaruhi kebutuhan, melaporkan kebutuhan stok kami di Papua. Tadi sudah disampaikan Bu Helen terkait dengan stok malaria di Papua itu kan sangat diperhitungkan. Karena kalau lambat mengambil kebijakan berarti kepala dinas bisa marah-marah. Bahkan juga PJ Malaria bisa marah-marah kami di program. Jadi ketika Smile Malaria dibentuk dan kami koordinasi dengan teman-teman UNDP dan berjalanlah di beberapa kabupaten, kurang lebih 14. Dengan adanya Smile ternyata ada laporan yang sangat baik terkait dengan kekurangan stok di kabupaten kota, dan ketika terjadi kekurangan stok dengan juga tambahan kegiatan-kegiatan rutin dari program itu sudah ada laporan masuk ke kami bahwa
teman-teman di provinsi ini ada kekurangan. Kami mau lakukan kegiatan ini tapi ada kekurangan stok. Oke, bisa terjawab oleh kami dan juga teman-teman di FK. Di sini kan ada Ibu Lucy, nanti akan ditambahkan oleh Ibu Lucy. Dan terjadinya SMILE di Papua di kurang lebih 11 kabupaten dan ditambahkan oleh teman-teman dari FK ada tambahan 4 kabupaten. Menjadi laporan rutin buat kami dan feedback baik untuk kabupaten kota, sehingga kepala-kepala dinas yang menghubungi kami terkait dengan ada bagaimana laporan obat kami sudah bisa langsung sampaikan kepada kepala dinas bahwa tolong koordinasi dengan IFK. Data valid secara real time itu sudah ada di kabupaten kota karena tertolong dari SMILE. Awalnya Sismal itu kan teman-teman bisa merajing hitung, memasukkan, kadang-kadang juga tidak rajing karena kesulitan jaringan, tapi dengan adanya SMILE tidak menggunakan laptop, mereka di posisi kafe atau posisi mana, mereka bisa laporkan data mereka terkait dengan logistik yang ada. Sehingga memang sangat baik sekali. Diharapkan tadi sudah Mas Herman sudah sampaikan ada tambahan, ya kami bersyukur. Memang ada catatan kami untuk kami mengharapkan UNDP bisa masuk di kurang lebih 15 kabupaten kota yang kurang, yang belum terlaksana, sehingga bisa dibantu di tahun ini. Sehingga 2024 dengan perkembangan situasi bisa terjadi peningkatan-peningkatan terkait dengan pelaporan logistik. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman terkait dengan RINS kerjasama dengan Sismal, karena Sismal bisa terhitung terkait dengan pasien yang hadir pada situasi lokasi, tapi dengan ada catatan lagi real time terkait dengan orang yang minum obat dengan kasus yang muncul, itu sangat luar biasa. Sehingga ya mudah-mudahan ini bisa berjalan baik dengan dukungan juga dari pemerintah daerah. Karena saya berpikir pemerintah daerah perlu dikuatkan sehingga adopsi apa yang kita lihat baik itu bisa membantu ada kekuatan SDM, karena cuma hanya sekali dilatih bisa juga pindah pemain, terutama SDM ini akan pindah karena ikut suami dan lain-lain. Berarti ya mungkin kebutuhan kita untuk orangnya di situ sudah bergeser ke wilayah lain. Berarti kami juga harus perlu akomodir terus dengan pemerintah daerah sehingga ini perlu dilatih terus menerus. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman UNDP yang bisa membantu kami di Papua. Mungkin demikian. Ibu Lucy perlu tambah. Silakan Ibu Lucy kalau ada tambahan. Oke, terima kasih. Saya Lucia Ang dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Jujur dengan adanya pemakaian SMILE untuk 11 kabupaten kota plus tambah 4 kabupaten kota. 4 kabupaten kota itu kami melatih dengan adanya kegiatan lain kami numpang. Jadi total semua ada 15. Itu menambah kami bisa lebih cepat memonitor ketersediaan obat di kabupaten kota. Karena jujur obat malaria termasuk yang ATM, HTB malaria itu adalah hal yang sangat-sangat vital bagi kami di Papua. Karena ketiga penyakit ini adalah kasusnya sangat banyak. Ya, itu yang kami terima kasih banyak untuk teman-teman dari tim UNDP dan terima kasih banyak juga buat teman-teman dari Bapak Ibu dari Kemenkes yang sudah memberikan perhatian bagi kami di Papua. Hanya ada beberapa yang perlu saya ingin tambahkan supaya ini mempercepat supaya kita dapat bisa merencanakan lebih baik lewat SMILE ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Boni bahwa akan ada masuk untuk Satu Sehat pada rekam medis. Karena kami sebenarnya juga butuh pada saat pasien dilayani berapa banyak sih obat yang dikeluarkan. Itu yang berguna untuk pada saat nanti perencanaan obat. Kemudian ada tadi disampaikan juga oleh Mas Erwan mengenai nama OAM. Sebenarnya tidak bisa disalahkan juga. Sesuatu yang pada waktu awal itu biasanya terekam di otak. Pada waktu awal pertama kali obat DHP muncul, itu di kotaknya tulisnya OAM, obat anti malaria. Sehingga teman-teman di lapangan terekamnya itu OAM. Sekarang mereka terekamnya lagi ada berubah lagi DHP. Jadi itu hal-hal yang bukan masalah mereka menyebut nama, tidak, tetapi itu terekam di otak karena melihat kotak pertama obatnya. Kemudian mengenai perencanaan.
Sebagian jumlah stok itu tidak sebenarnya. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah bahwa mereka merencanakan itu menggunakan konsumsi, yaitu pemakaian obat. Jadi pemakaian obat sebelumnya. Kemudian dari 3 ATM AIDS TB malaria itu sebenarnya sudah punya template. Sedangkan kalau yang malaria itu dan TB itu template-nya itu terintegrasi di Imonef. Sedangkan kalau ARV itu dia tidak terintegrasi di Imonef. Itu ada beda-beda. Jadi kalau malaria itu untuk integrasi di template-nya itu murni menggunakan metode konsumsi. Sedangkan kalau TB dengan HIV itu menggunakan kombinasi dari konsumsi dan metode epidemiologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dari Papua atas testimoninya. Saya rasa ini sangat membantu kita ya untuk memberikan gambaran apa sih yang terjadi di lapangan sebenarnya, dan mungkin nanti lain kali kita akan bisa mengajak teman puskesmas ya biar kita bisa lebih paham lagi apa yang terjadi di lapangan. Mungkin kalau boleh kami simpulkan dari diskusi hari ini pada sesi SMAL untuk logistik, yang pertama adalah stok-stok yang kita bicarakan hari ini merupakan stok yang sangat penting yang berkaitan dengan nyawa manusia, di mana apabila stok ini kosong maka kita ada tanggung jawab moral di situ, dan ini seperti rabies dan antivenom itu hitungan jam ya, jadi tidak boleh kosong sama sekali biar bagaimanapun juga. Dan kemudian untuk yang kedua, bahwa stok yang ada di SMAL itu bisa memperjelas ya provinsi mendapatkan bayangan sampai ke tingkat puskesmas, sehingga nanti dalam perencanaan lead time yang seperti Ibu Helen bilang itu tidak salah lagi, karena stok yang kita dapat adalah gambaran yang seutuhnya yang merupakan stok dari puskesmas. Kemudian yang paling penting adalah bahwa ini bisa ditelusur pada akhirnya, sehingga pada saat kita membandingkan antara satu aplikasi yang di tingkat layanan dengan logistik, itu bisa kita ketahui logistik itu naik atau turun, apakah case-nya itu karena turun atau naik. Seperti yang di Merauke tadi yang dicontohkan oleh Pak Erwan. Apakah ini karena ketidakpatuhan atau memang tidak ada kasus lagi di situ? Kalau tidak, kita tidak bisa mendapatkan jawabannya. Dan yang paling kunci adalah standarisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzan dari Penyanfar dan juga Ibu Boni bahwa standarisasi ini sangat penting. Seperti kita tahu kalau kita mau dagang ya antar dunia itu kita pakai satu mata uang, yaitu misalnya kita pakai dolar. Ya, nah ini juga ketika kita mau bertransaksi obat, bertukar data, itu harus ada satu nilai tukar atau nilai atau standar yang kita gunakan. Jadi jangan berharap bahwa kita mau melakukan pertukaran antara misalnya sistem yang ada sekarang ini untuk logistik dengan sistem beneficiaries, tetapi tidak menggunakan standar yang sama. Dan itu bukan hanya obat, tetapi juga tadi Bu Boni menyatakan bahwa ada sarana dan vaskes. Bahkan kode vaskes ini juga masih belum akur ini. Jadi kita SMAL mengikuti dari Pusdatin, kemudian ada beberapa sistem yang ternyata masih berjalan tetapi tidak tahu kode vaskesnya apa. Nah ini yang membuat kita juga agak pusing untuk ketika mau melakukan integrasi, dan mudah-mudahan ke depannya semuanya mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga kita bisa melakukan perencanaan, kemudian monitoring serta evaluasi yang lebih baik lagi karena kita sudah menggunakan bahasa yang sama. Terima kasih semuanya panelis. Kita tepuk tangan dulu. Kita tutup. Saya nggak punya pantun, mohon maaf. Terima kasih.